Halo, selamat datang di Safir Animation. Kali ini kita akan membuat bagaimana cara belajar tentang footage di After Effects. Oke, kita akan belajar. Kita bisa mempersiapkan dahulu, yaitu new compression ya. Lalu di sini atur aja. Ini 1920 180 lalu oke. Oke, setelah sudah kita coba masukkan bahan-bahannya untuk project kita kali ini. Yang pertama ada tekstur, kita masukkan untuk bagian background yang nanti kita gunakan untuk background belakang. Lalu kita juga masukkan gambar-gambar yang nantinya akan mendukung saat kita membuat footage. Kita masukkan 4 aja. Lalu kita masukkan satu video. Nanti akan masuk ke dalam footage kita. Kita tarik. Oke, setelah itu kita masukkan juga untuk tempat foto dan videonya. Ini adalah berupa gambar, jadi nggak usah bikin di dalam Adobe After Effects. Kalau bisa bikin pun bisa, biasanya memakai kotak dan memakai pen tool. Oke, kita mulai aja. Kita masukkan dahulu tempat fotonya, lalu kita perkecil dengan cara klik S pada keyboard Anda. Klik S, lalu kita kecilkan scale. Nah, kita atur dulu sebelum kita membuat ini menjadi 3D. Jadi kita atur. Untuk kita atur, yang pertama kita akan membuat satu objek ini menjadi new compression. Jadi kita bisa klik, terus pre-compress, lalu klik yang atas, jangan yang bawah. Kalau yang bawah itu akan menyesuaikan dengan backgroundnya, jadi nggak sama seperti ini. Oke, kita pencet. Nah, kalau misalnya kita masuk, akan seperti ini. Namun kalau misalnya kita masuk ke dalam pre-compression dan move all, itu nanti akan masuk ke dalam seperti ini. Jadi dia akan mengikuti gambar kerja yang pertama kali kita buat. Kalau misalnya kita pencet yang bagian atasnya, dia akan seperti ini. Jadi bentuknya kotak saja mengikuti garis yang ada di dalam gambar itu. Setelah itu kita masukkan contoh foto ya, kita masukkan. Nah, seperti ini. Kita perkecil, pencet S. Oke, lalu kita atur sesuai dengan keinginan. Kita atur di sini aja. Lalu kita duplikat 2 CTRL-D. Lalu kita masukkan fill untuk membuat background di bagian belakang. Jadi dia akan membuat background, kita atur dulu. Nah, seperti ini. Kita tarik. Oke, habis itu kita cari opacity. Kita bikin ini agak transparan. Kita bisa atur di sini. Nah, seperti ini. Nanti dia akan seperti ini.
Lalu kita buat lagi supaya nanti kita dapat banyak foto seperti ini. Jadi kita masukkan, setiap itu kita membuat satu persatu. Jika duplikat nanti akan berganti, jadi ganti gambar ini jadi double. Jadi kalau misalnya dihapus, dia akan ikut terhapus. Lalu kita kecilkan. Kita atur. Lalu kita press compress. Kita klik left alt. Terus kita lihat. Kita masukkan fotonya. Lalu kita kecilkan. Kita duplikat. CTRL-D. Lalu kita tarik untuk di bagian bawah. Kita atur supaya warna hitam. Ya seperti ini. Lalu kita turunin transparan. Nanti kita akan buat teks di bawah sini. Jadi tiap gambar ada teks yang bergerak ataupun menghilang atau kabur seperti itu. Oke, setelah itu, setelah sudah seperti ini, kita buat lagi untuk gambar yang ini. Oke, setelah sudah seperti ini, kita bisa duplikat lagi untuk memperbanyak. Kalau ingin menambahkan foto, silahkan saja. Tapi caranya yang seperti tadi. Lalu kita bisa buat di sini supaya ini tampilannya 3D. Jadi untuk kita gunakan kamera 3D-nya. Untuk itu kita 3D-kan dulu di bagian ini. Habis itu kita masukkan kamera. Jadi bisa klik kanan di sini, new, dan kamera. Atau bisa
dengan layar new kamera, sama saja. Lalu kita masukkan 35 mili aja dan klik OK. Setelah itu kita taruh bagian atas dan kita atur di sini ada orbit kamera tool ya, seperti ini. Setelah itu kita buat bagaimana caranya ini menjadi footage. Jadi penggerakan kamera pada gambar ini. Sebelumnya kita akan mencoba membuat satu gambar video. Jadi memasukkan ke dalam project kita. Oke, kita masukkan gambarnya, lalu kita kompres. Lalu tadi ada video, kita masukkan ke dalam ini. Kita masukkan. Jadi kita akan membuat seperti bumper berita yang suka ada di pemberitaan di depan. Kita bisa lihat di sini, ini videonya. Ya, seperti ini. Lalu kita duplikat supaya mendapatkan file. Terus kita taruh, kita ganti. Kita bisa menggesernya, atau enggak kalau susah itu bisa memakai ini position. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita coba balik lagi. Ini kita hapus, kita close supaya tidak terlalu banyak. Ya, seperti ini. Lalu kita 3D-kan. Sebentar. Kita scale dulu supaya dia sama seperti yang lain. Terus kita buat ini yang kesonoan. Position. Kita geser. Oke, setelah itu kita coba menggerakkan kamera. Kita tarik ini ke sini. Oh, udah habis rupanya. Oke, kita akan memperbesar backgroundnya aja. Jadi kita scale. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat bagaimana cara untuk membuat kertas ini menjadi bengkok. Jadi seperti kertas yang melengkung-melengkung gitu. Jadi nggak flat seperti ini. Oke, kita masukkan efek untuk membuat supaya foto ini menjadi kertas yang ujungnya bengkok. Jadi kita akan buat seperti itu. Kita bisa pilih Bezier Warp, kita cari dan kita klik. Kita coba satu. Kita tarik ke sini.
Lalu kita coba, kita klik. Nah, seperti ini. Jadi dia seperti kertas. Jadi seperti ini. Kita bisa atur sendiri. Untuk membuat ini menjadi kertas yang belakangnya background, kita perlu ini menjadi dua. Jadi duplikat. Yang satunya untuk di belakang dan satunya untuk yang membekokan. Di situ kita masukkan fill. Kita masukkan di bagian belakang. Kita ganti warna hitam. Oke, habis itu kita tarik di bagian seperti itu. Jadi nggak terlalu flat banget. Jadi kita turunin opacity-nya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan membuat bagaimana gambar ini seperti kertas, jadi melayang-layang seperti itu. Oke, habis itu kita tarik ini. Nanti kita akan mulai dari 5 second, jadi 5 detik baru dia. Kita hilangkan dulu dengan cara menggesernya tadi. Lalu kita kembali lagi ke foto awal. Oke, ini juga kita akan bikin seperti itu. Jadi harus kita bikin satu persatu, atau bisa menduplikat dari efek kontrol seperti ini. Kita bisa copy Ctrl+C aja, lalu kita bisa pakai ini. Jadi kita bisa klik dan V. Nah, dia akan menyamakan seperti yang tadi. Jadi untuk visual effect pada efek kontrol, kita bisa memakainya dan bisa menduplikatnya ke bagian yang lainnya. Kita butuh duplikat. Ini kompres 1, kompres 2. Nah, supaya tidak pusing, kita bisa memakai warna di sini. Atau bisa merename pada footage kita. Jadi bisa rename, kita bisa rename seperti itu. Lalu kita saya hanya bisa memberikan warna di sini. Nah, seperti ini. Sini duplikat juga. Kita kasih warna. Oke, setelah itu kita buat ini, kita kasih fill. Kita klik dan kita opacity-in minimal 45 atau 40-an lah. Lalu kita coba untuk membuat ini seperti yang kertas tadi. Basic wrap kita copy. Lalu kita pastekan.
supaya dia seperti kertas ini. Oke, setelah ini selesai bagian bawahnya, kita tidak perlu satu persatu untuk membuat bikin lagi di bagian atasnya. Kita perlu mengcopy. Jadi kita bisa copy. Kita lihat dulu. Kita delete. Lalu kita copy aja jika sama. Tapi kalau jika tidak sama, maka satu persatu kita harus membuatnya. Setelah itu kita duplikat. Ctrl+D, kita masukkan ke dalam atas, dan kamera ditaruh atas juga. Kita taruh di bagian atas. Oke, setelah itu kita buat supaya ini kubel, supaya ini bergerak kameranya. Kita akan coba. Jadi kita buka dulu transform, kita klik positionnya dan showing point interest. Begitu kita mulai dulu, kita bisa tarik ini ke sini supaya yang pertama dia tidak ada dulu. Ya, narik ke sini. Lalu kita bisa klik dua-duanya untuk di bagian kamera seperti ini. Lalu kita tarik ke sini. Kita seperti ini. Coba. Ini terlalu lambat. Kita bisa cepat, kita tarik aja. Oke, untuk mengatur supaya ini halus, kita bisa memakai ini. Oke, setelah kita coba tadi,
Kita bisa klik sebelah sini. Kita balik lagi. Di sini kita akan mengatur bagaimana pergerakan dari kamera ini. Jadi supaya halus, kita bisa memakai bagian bawah ini ACS yang kita atur sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana pergerakannya. Oke, kita balik. Lalu di sini kita lihat dulu. Nah, seperti itu. Lalu kita buat di sebelahnya lagi. Kita bisa klik pada kamera, terus kita kasih keyframe supaya dia tidak bergerak lagi. Lalu di sini kita masuk ke dalam bagian yang ada video tadi. Oke, kita seret. Nah, seperti ini. Lalu kita buat animasi supaya dia bergeraknya jatuh, tidak hilang seperti ini. Oke, untuk membuatnya yang pertama kita bisa mengklik keduanya di bagian background dan untuk yang depannya. Habis itu kita akan membuat supaya ini melayang. Jadi kita bisa tombol R, rotation, lalu kita bisa memakai S juga, scale. Oke, yang pertama kita position dulu. Kita buat ini menghilang dahulu. Jadi kita tarik ke atas saja sampai dia benar-benar tidak ada. Oke. Habis itu kita klik positionnya. Lalu jika kita menggeser ke sini, dia ada. Jadi kita turunin lagi. Ke semula. Hati-hati ini karena 3D jadi harus dipasin yang benar. Nah, seperti ini. Lalu saat dia turun seperti kertas biar bisa berbelok-belok. Kita bisa memakai rotate. Kita bisa klik lalu R. Nah, seperti ini. Kita bisa milih di bagian pertama seperti apa. Kita pilih Z. Terus ini kita balikan lagi ke 0. Terus kita bisa membuat ini supaya miring, supaya nanti berkelok-kelok. Kita bisa memakai position lagi, lalu kita tarik seperti ini. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi pas dia turun seperti itu. Di bagian ini ada
duplikat, jadi kita hapus saja. Nah, seperti itu. Kita nggak perlu karena kita perlunya yang bagian atasnya. Ini kita juga posisikan lagi supaya lebih lembut. Nah, seperti itu. Untuk pergerakannya supaya lembut, kita bisa memakai ini. Kita select. Nah, oke, setelah udah jadi seperti ini, lalu supaya lebih keren lagi, kita bisa memakai flare atau macam-macam efek yang ada di After Effects. Tapi untuk bawaan biasanya memakai line flare. Oke. Untuk penggunaan kamera sampai di sini kita kompres dulu. Jadi kita bisa memakai line flare. Lalu kita jauhkan seperti ini. Kita bisa klik.
Oke, setelah itu kita render seperti biasa sampai video di sini. Oke, setelah udah jadi kita render. Caranya seperti sama seperti tutorial sebelumnya. Oke, setelah selesai seperti ini, kita bisa save dan export videonya. Mungkin sampai di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.